Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tufal Sains Akbar dari kelas PPI 3B akan mempresentasikan makalah metodologi studi Islam saya yang berjudul Prinsip Dasar Epistemologi Islam. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian epistemologi. Epistemologi secara etimologi berasal dari kata Yunani yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori, uraian, atau alasan. Jadi, epistemologi dapat kita artikan sebagai sebuah teori tentang pengetahuan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah theory of knowledge. Tapi ada juga beberapa pendapat yaitu dari Harun Nasution. Menurut Harun Nasution, epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang apa pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan. Ada juga dari Furdiartanto, yaitu dia membilang epistemologi adalah ilmu filsafat tentang pengetahuan, atau dengan kata lain filsafat pengetahuan. Selanjutnya, pengertian Islam. Islam secara harfiah artinya bersih, damai, selamat, dan tunduk. Kata Islam sendiri terbentuk dari 3 huruf, yakni sin, lam, mim, yang memiliki arti dasar selamat atau salama. Jika ditinjau dari segi bahasa, dikaitkan dengan asal katanya, Islam mempunyai beberapa pengertian. Antara lain berasal dari kata salam yang berarti damai. Yang kedua berasal dari kata aslama yang berarti menyerah. Dan ketiga berasal dari kata istaslama mustaklimun, penyerahan total kepada Allah. Yang keempat berasal dari kata salim, agak panjang, yang berarti bersih dan suci. Yang kelima berasal dari kata salam yang berarti selamat dan sejahtera. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti damai, taat, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hal demikian dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya akan membahas tentang sumber pengetahuan, yaitu wahyu, akal, dan rasa. Yang pertama, wahyu. Wahyu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wahy, yang artinya suara, api, dan kecepatan atau kecepatan. Di samping itu, wahyu mengandung makna bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Di kalangan ulama ada kesepakatan bahwa sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan penalaran atau akal pikiran adalah alat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu ketentuan ini sesuai agama Islam itu sendiri sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahdi Gulshani memilih berada di antara kedua kelompok tersebut. Dia menekankan wahyu itu sebagai petunjuk bagi manusia yang mengandung ilmu pengetahuan, dan manusia itu diperintahkan untuk senantiasa menggunakan indera, akal, dan hatinya untuk menggali pengetahuan dari alam ini atas bimbingan wahyu itu sendiri.
Dalam wahyu ini ada apa namanya? Pertama itu ada Al-Qur'an, akidah, syariah, ibadah dan muamalah, akhlak, kisah-kisah lampau, berita-berita yang akan datang, pengetahuan-pengetahuan ilahi lainnya. Ya, itu yang dikandung dalam wahyu. Yang apa namanya? Wahyu mengandung hal-hal tersebut. Nah, itu begitu kurang lebih. Selain Al-Quran, wahyu juga mengandung as-sunnah. As-sunnah, kedudukan as-sunnah sebagai sumber ajaran Islam, selain berdasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga didasarkan pada pendapat kesepakatan para sahabat sebagai sumber ajaran agama, sebagai sumber ajaran agama kedua setelah Al-Quran. As-sunnah memiliki fungsi yang pada intinya sejalan dengan Al-Quran. Keberadaan as-sunnah sendiri tidak dapat dilepaskan dari adanya ayat Al-Quran yang bersifat global, dalam garis besar memerlukan perincian, dan juga bersifat umum serta bersifat mutlak, yaitu tanpa batas. Yang kedua, pengetahuan yang kedua melalui akal. Dalam pandangan Islam, akal manusia mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Quran. Pengetahuan lewat akal disebut pengetahuan akli. Dalam pandangan Islam, akal mempunyai pengertian tersendiri dan berbeda dengan pandangan secara umum. Kalau dari pandangan Islam, akal berbeda dengan otak. Akal dalam pandangan Islam bukan otak, melainkan daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Akal dalam Islam merupakan 3 unsur, yakni pikiran, perasaan, dan kemauan. Ketiga unsur yang tadi, satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Filosofi Islam membagi akal menjadi 2 jenis, yaitu akal praktis dan akal teori. Pengetahuan yang ketiga melewati indera atau rasa. Indera itu sendiri adalah segala pengertian yang dapat diperoleh manusia lewat inderanya. Alam panca indera dan biasa disebut pengetahuan empiris. Ya. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu kriteria kebenaran dalam epistemologi Islam. Dalam kajian epistemologi Islam dijumpai beberapa teori tentang kebenaran. Teori kebenaran yang pertama ada namanya teori korespondensi, yaitu teori yang pengertiannya itu benar. Teori yang apabila terdapat suatu fakta bersesuaian yang beralasan dengan realita yang serasi dengan situasi aktual, maka kebenaran adalah sesuai fakta dan sesuatu yang selaras dengan situasi akal yang diberinya interpretasi. Teori kebenaran yang kedua ada namanya teori konsistensi. Menurut teori ini kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara keputusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan kata lain,
kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan-putusan yang baik dengan putusan yang lainnya, keputusan yang lainnya yang kita ketahui dan diakui benar terlebih dahulu. Jadi sesuatu itu benar, hubungan itu saling berhubungan dengan kebenaran sebelumnya. Teori kebenaran yang ketiga ada namanya teori pragmatis. Teori ini mengemukakan atau menjelaskan benar atau tidaknya suatu ucapan atau dalil, atau semata-mata kita cuman bergantung kepada ucapan. Tuh. Yang keempat, cuma 3 ya. Pembahasan yang keempat, peran dan fungsi pengetahuan Islam. Jalaluddin Rahmat mengungkapkan peran penting ilmu menurut Islam. Peran penting menurut Islam antara lain, ilmu pengetahuan harus berusaha menemukan keteraturan hubungan sebab akibat dan tujuan di alam semesta. Yang kedua, ilmu harus dikembangkan untuk mengambil manfaat dalam rangka mengabdi kepada Allah, sebab Allah telah menundukkan matahari, bulan, bintang dan segala yang langit dan bumi untuk manusia. Yang ketiga, ilmu harus dikembangkan dengan tidak menimbulkan kerusakan baik afak atau anfus. Adapun fungsi ilmu menurut Fubyartana sebagaimana dikutip Endang Saifuddin Ansori antara lain, fungsi deskriptis yang menggambarkan, melukiskan atau memaparkan suatu objek atau masalah sehingga mudah dipelajari oleh peneliti. Yang kedua, fungsi pengembangan yang yaitu melanjutkan hasil penemuan yang lalu menemukan hasil ilmu pengetahuan yang baru. Yang ketiga, fungsi prediksi yang meramalkan kejadian yang besar kemungkinan terjadi. Keempat, fungsi kontrol yang berusaha mengendalikan peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.